Nah, yang lalu kita sampai di sini, saudara, tentang kuantifikasi daripada variabel. Nah, sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang ingin menanyakan sesuatu, silakan. Baik, saya lanjutkan dengan kuantifikasi variabel, bahwa di dalam penelitian variabel itu mesti dikendalikan. Kemudian kita berupaya untuk membuat variabel-variabel yang bersifat kualitatif menjadi kuantitatif. Nah, saya ambil contoh misalnya, katakanlah saudara berada di dalam industri perikanan misalnya. Kemudian saudara ingin tahu bagaimana ikan yang bagus, ikan yang memenuhi syarat itu bagaimana. Nah, saudara definisikan variabel-variabel yang terkait dengan ikan yang memenuhi syarat. Kemudian saudara upayakan supaya bisa variabel tadi dijadikan bentuk yang kuantitatif. Nah, kalau di dalam sebuah usaha perikanan diinginkan ikan yang memenuhi syarat atau berkualitas, memenuhi syarat. Bagaimana yang dimaksud dengan ikan memenuhi syarat itu? Itu. Nah, ini karakteristik kualitas ini. Nanti kita akan lihat ini. Silakan siapa yang mencoba. Ikan yang dikatakan ikan yang bagus itu yang bagaimana? Gitu. Silakan siapa ingin mencoba. Yang sehat, Pak, kalau menurut saya. Iya, tapi kembali lagi kalau betul. Kembali lagi kalau saudara menggunakan istilah sehat itu kualitatif, nanti mengukurnya repot. Apa kriterianya atau indikatornya ikan yang sehat itu bagaimana? Saya tidak terlalu mengerti saudara, tapi ya tidak menutup kemungkinan. Bebas dari jamur mungkin, Pak? Bebas dari jamur, ya boleh. Yang lain lagi apa? Ini bebas. Mungkin yang dagingnya empuk, Pak. Dagingnya minimal 5 kilo. Boleh, berat gitu ya. Beratnya. Kemudian berasal dari perairan yang tidak tercemar, Pak. Boleh. Tapi semua ini nanti saudara ya. Semua ini nanti harus dijadikan kuantum, harus dijadikan besaran kuantitatif. Tidak boleh cuma berat, tidak boleh cuma tercemar, tidak boleh cuma harus empuk dan sebagainya. Harus dijadikan besaran kuantitatif. Nah, ini seringkali di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam bahasa sehari-hari kita tidak seberapa mengerti, saudara. Tidak seberapa mengerti itu dalam artian apa? Dalam artian ya sudah, kita mengatakan saya mencari ikan yang bagus, tetapi ketika kita ditanya ikan yang bagus itu bagaimana, kita tidak tahu. Bahkan ini pun terjadi sampai kepada usaha-usaha perikanan. Jadi saya pernah memberikan training di dalam satu usaha perikanan, kemudian saya mencoba melontarkan pertanyaan yang dimaksud dengan ikan yang bagus itu bagaimana, ternyata masih belum terdefinisi dengan jelas. Ya. Kalau misalnya ikan yang bagus itu adalah ikan yang tidak tercemar. Nah, tercemar itu maksudnya bagaimana? Ada kandungan-kandungan tertentu yang berada di dalam ikan itu. Kandungan apa? Nah, kandungan apa? Apakah kandungan protein? Nah, kalau kandungan protein tentu saja itu yang kita inginkan. Tetapi mungkin ada kandungan logam berat di dalamnya. Kalau begitu sampai seberapa besar kandungan logam berat pada ikan sehingga ikan ini bisa dikatakan ikan yang berkualitas. Kita mesti bisa membuat dia menjadi kuantum atau angka-angka. Saudara beli sepatu, kemudian saudara cari sepatu yang biasanya sepatu yang enak dipakai, ya. Saya tuliskan begini saja, enak dipakai. Nah, apa kriteria atau indikator daripada sepatu yang enak dipakai itu apa? Soalnya mungkin, Pak. Bagaimana? Silakan siapa? Andika, silakan. Siapa tadi? Arsi, silakan. Siapa saja, silakan. Angkat tangan. Soalnya, Pak, empuk. Baik, soalnya empuk gitu ya. Nah, kalau saudara ditanya soalnya empuk itu yang bagaimana gitu. Karena apa saya tekan dengan tangan gitu.
empuk itu apa, ditekan dengan tangan lalu saya bilang wah ini empuk ini menurut saya gitu kira-kira. Nah itu yang tidak bisa saudara, mesti dikuantifikasi. Gimana soal yang empuk? Elastisitasnya tinggi Pak. Elastis gitu ya, ini boleh empuk kemudian elastis. Nah ketika saudara mengatakan seperti ini, saudara harus mengingat, nanti saya beri contoh yang komprehensif lah tentang semua. Jadi kalau empuk berarti dia nanti bisa dites kekerasan. Saudara mungkin perlu melakukan tes kekerasan, gitu ya. Saudara lakukan tes kekerasan, kemudian dilihat kekerasannya. Kemudian saudara menetapkan kalau kekerasan di antara harga ini atau berada di dalam rentang ini, dia bisa masuk kategori empuk. Dan saudara yang menentukan itu. Karena empuk untuk misalnya roti tidak akan sama dengan empuk untuk sol daripada sandal. Ya. Mungkin malah belum ada kriteria seperti itu, belum ada rentang harga seperti itu. Saudara yang mesti buat elastis. Kalau elastis ini maksudnya apa? Elastis ini kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk ditekuk mungkin. Ya, maka itu kalau saudara lihat iklan-iklan daripada sepatu atau di sandal itu di internet biasanya kemudian diperlihatkan ini sandalnya, di sini saudara saya gambar sederhana saja, kemudian nanti ada sandal yang di sini, gitu ya. Yang menunjukkan bahwa dia ini ditekuk tanpa menimbulkan keretakan. Nah, bagaimana kriterianya itu? Ditekuk sampai membuat sudut berapa? Ini kalau di dalam dunia engineering, di dalam dunia teknik mesin, di dalam dunia pengelasan, saudara tahu bagaimana tes di pengelasan yang dinamakan bending test. Saudara pernah mengambil pengelasan sebelumnya? Belum Pak. Belum pernah sama sekali. Maksudnya tidak ada kuliah pengelasan, tidak pernah dapat sama sekali, belum? Belum Pak. Belum ya. Nah di pengelasan itu kalau saudara ingin melihat bagaimana kira-kira hasil daripada pengelasan yang dilakukan, kita akan membuat percobaan. Jadi percobaan ini misalnya pelat, begini saudara, ini pelat, ini kalau dilihat dari atas begini, pelat, 2 buah pelat. Kemudian ini dilas, ya dilas. Nah setelah dilas nanti bentuk dari samping kira-kira begini. Nah begini bentuk dari sampingnya, ini dilas. Kemudian setelah dilas diapakan saudara? Kemudian dibersihkan, permukaannya ini dibuat rata. Setelah permukaan dibuat rata, nanti dimasukkan ke dalam satu alat bending test. Taruh sini begini, ini pelatnya ditaruh sini saudara. Nah gitu. Kemudian nanti ada punch yang menekan dari sini. Ini ditekan terus sampai kemudian yang dilihat apa? Nah, setelah pelat itu tadi membuat huruf U seperti ini, nah sampai seberapa jauh dia bisa ditekan? Apakah sampai ini jarak ini bisa dijadikan ukuran? Berapa jarak ini? Kalau jaraknya itu semakin dekat, berarti dia semakin besar kemampuannya untuk ditekuk. Selain daripada itu di daerah sini nanti akan diperiksa apakah terjadi keretakan atau tidak. Sehingga pendefinisiannya adalah sampai seberapa jauh pelat bisa ditekuk tanpa menimbulkan keretakan. Saya sudah mengganti kekuatan las atau sampai seberapa jauh derajat keberhasilan dari las itu dengan tes bending. Nah, di sini juga begitu. Saudara bisa melakukan solnya dibuat seperti ini, kemudian dites sampai seberapa jauh, atau ada lagi tes selain ditekuk begini, diapakan untuk melihat sol misalnya, diapakan kekerasannya juga kan boleh, ya kan, elastisitas juga boleh. Gimana melihat elastisitas ini? Selain ditekuk ini diapakan? Diapakan supaya dia kelihatan elastis atau tidak? Mungkin ditarik. Mungkin ditarik seperti percobaan tarik di dunia mesin lah. Nah, ini solnya dibuat spesimen tertentu. Nah, ini pasti nanti distandarisir. Nah, kalau saudara bekerja di pabrik sepatu yang mestinya sudah punya standar. Kemudian ini mesinnya, kemudian ditarik sampai seberapa jauh sebelum dia putus. Itu menunjukkan apakah dia elastis atau tidak. Apalagi kriteria daripada sepatu yang enak itu empuk, kemudian elastis, kemudian apalagi? Berat ada hubungannya dengan enak atau tidaknya? Ringan, Pak. Ringan ya, kalau saudara katakan ringan, kemudian nanti saudara definisikan ringan itu seringan berapa. Kemudian apalagi yang saya punya sebagai pendefinisian itu, dan diangkakan. Sehingga kalau saya bisa merubah bahasa kualitatif
empuk, elastis, ringan menjadi bahasa kuantitatif, bahasa teknik, saudara. Ya, jadi ringan itu misalnya berat antara sekian sampai sekian. Elastis adalah kekuatan tariknya sekian sampai sekian, atau kekuatan bending sekian. Empuk, misalnya dites kekerasannya sekian Brinell atau sekian Rockwell, saudara bisa mendefinisikan seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan. Nah, di dalam dunia engineering relatif lebih mudah untuk membuat kuantum-kuantum seperti ini. Di dalam dunia pendidikan atau di dunia psikologi dan sebagainya tidak terlalu mudah, saudara. Sehingga seseorang itu harus bisa mencari cara-cara yang berliku-liku gitu ya untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik. Ada cerita begini, saudara. Jadi diinginkan untuk diperoleh informasi tentang apa yang menarik para pria dan apa yang menarik para wanita. Ini kalau kita cuma ditanya begitu saja, apa yang menarik saudara? Nah, ini mungkin ada hambatan-hambatan. Jadi ada barrier, mungkin barrier budaya, mungkin barrier moral gitu ya. Jadi misalnya kalau seorang pria diberi gambar, kemudian ada wanita tidak berbusana. Kemudian saya tanya, kamu tertarik enggak melihat gambar ini? Nah, itu mungkin ada barrier. Mungkin dia kelihatannya saja tidak tertarik, tapi sebenarnya tertarik. Bagaimana saya bisa menangkap ketertarikan itu? Itu, saudara. Bagaimana saya bisa menangkap ketertarikan itu? Kalau saya tanya, jawabannya ini bisa saja bias, gitu ya. Artinya tergantung daripada yang ditanya. Nah, maka dalam eksperimen ini yang dilakukan adalah kalau ini pria, gitu ya, prianya didudukkan di sini, saudara. Kemudian di sini ini ada layar, dan di layar ini ada gambar-gambar yang muncul 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar, tetapi tanpa sepengetahuan pria ini ada kamera tersembunyi, saudara, yang ada di sini misalnya, yang bisa melihat pergerakan daripada pupil mata seseorang. Ya, kalau saudara punya begini, ini pupil, saudara. Begini, kemudian ini lubang, nanti yang menuju retina, gitu ya. Nah, ini pupil kita ini bisa berakomodasi, kan gitu. Bisa akomodasi tergantung ketertarikan. Nah, kalau saudara tertarik terhadap sesuatu, maka pupil ini akan membesar. Tetapi kalau saudara tidak tertarik, maka pupilnya ya biasa-biasa saja. Nah, tanpa sepengetahuan pria ini ada kamera tersembunyi yang merekam ini, saudara. Merekam gerakan pupil mata ini. Nah, sehingga diperhatikan bagaimana pupil mata ini membesar sesuai dengan gambar yang ditayangkan. Nah, di gambar ini, untuk para pria, ini ada wanita tidak berbusana, kemudian ada tempat pekerjaan, ada sekolah, mungkin ada pemandangan alam, ada anak-anak kecil, dan sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian yang wanita juga begitu. Hanya bedanya yang wanita bahwa yang ditampilkan adalah pria tidak berbusana dan anak kecil dan sebagainya. Nah, yang menarik ini penemuannya yang menarik, saudara. Bahwa para pria ini yang paling tertarik adalah ketika melihat wanita tidak berbusana. Dari mana tahu? Karena pupil matanya ini bergerak membesar. Hampir sebagian besar daripada yang diteliti itu subjek, istilahnya begitu, saudara. Jadi subjek yang diteliti itu, ini kalau bahasa Indonesia subjek itu pakai J, saudara. Objek juga, ini yang membuat saya bingung, saudara. Saudara tahu ya, subjektif itu pakai I atau pakai J bahasa Indonesia? J, Pak. Pakai J ya. Kalau bahasa Inggris pakai J pasti objektif, kan gini kalau bahasa Inggris. Iya, objektif. Bahasa Indonesia objektif pakai J. Nah, yang menarik, nah ini yang membuat bingung. Kalau bahasa Inggris, kalau saya bilang proyek kan project, ini kan pakai J kan? Bahasa Indonesianya hati-hati pakai Y. Wah, ini yang membuat bingung, saudara. Tetapi kalau objektif pakai J. Subjeknya ini dilihat ternyata pupil matanya ini bergerak membesar untuk para pria. Nah, bagaimana dengan para wanita? Dengan para wanita ternyata juga begitu, saudara. Jadi mereka juga tertarik melihat pria tidak berbusana ini. Namun berbeda dengan para pria. Jadi para pria ini kalau melihat wanita tidak berbusana dia paling tertarik. Kalau melihat anak-anak kecil dia juga tertarik. Tetapi berkebalikan dengan para wanita ini.
wanita ini kalau melihat anak-anak, itu anak-anak kecil gitu ya, jadi mungkin apa ya, jiwa keibuan begitu, itu paling tertarik. Melihat pria tidak berbusana juga tertarik, tetapi tidak tertarik ketika melihat anak-anak kecil. Nah, bagaimana menemukan fakta atau informasi seperti ini? Nggak mungkin bisa dilakukan, saudara, kalau saudara tanya. Maka yang dilakukan itu adalah melihat dengan gerakan pupil mata, mungkin mengukur malah. Jadi berapa misalnya diameter, ini berapa, seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan sampai di sini silahkan. Dimas Aji, ada Dimas Aji. Hadir, Pak. Hadir. Bona, ada Bona. Hilmi, ada Hilmi. Hadir, Pak. Baik. Mario Roberto, ada. Hadir, Pak. Baik. Mas Ayu Miranda. Ada. Ada. Nggak ada? Ada, Pak. Ada, baik. Ada yang ditanyakan, silakan. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Pengujian empirik, ya, bahwa penelitian yang di dalam dunia ilmu pengetahuan ini melakukan pengujian bersifat empirik. Empirik itu artinya apa? Empirik itu artinya bisa diindra, ya, penginderaan bahasa Indonesia atau persepsi. Bisa dirasakan, bisa dibaca, bisa dilihat, bisa dicium, bisa didengar, seperti itu. Ya. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya menurut saya, kata orang di kampung dan sebagainya. Gitu ya. Saya beri contoh. Nanti ada istilah yang begini, saudara. Terutama ini di masa yang lalu mungkin pointer reading. Di masa sekarang mungkin lebih tepat kalau dikatakan digital reading. Digital reading. Yang dulu pointer reading. Misalnya, kita tidak bisa melihat listrik, saudara. Kita tidak bisa melihat listrik. Tetapi kalau kita punya alat ohmmeter atau ammeter, kemudian kita begini, kemudian di konduktor kita dialiri listrik, kemudian di sini ada jarum yang tadinya diam, kemudian jarum ini bergerak. Nah, ini yang dinamakan pointer reading, dibaca dengan menggunakan alat. Tidak semua pengujian empirik menggunakan alat, bisa saja dilihat begitu. Tetapi kalau tidak, terutama untuk pengamatan yang tidak langsung, kita menggunakan alat. Misalnya saja ada seseorang yang mengatakan begini, statement, saudara. Nanti kita akan lihat bahwa di dalam hipotesis itu kan statement, pernyataan verbal. Maksudnya verbal itu dalam bentuk bahasa. Verb atau kata kerja, verbal dalam bentuk bahasa. Sehingga seseorang yang pandai berbahasa dikatakan memiliki kemampuan yang tinggi dalam komunikasi verbal. Bukan visual, verbal. Oral atau verbal. Ya. Nah, sekarang misalnya saja ada seseorang yang mengatakan kepada saya, hipotesa, seseorang mengatakan kepada saya bahwa di kampungnya itu ada ayam, ada ayam. Ini statement, boleh-boleh saja. Ada ayam yang bisa berbahasa Arab misalnya. Ayam bisa berbahasa Arab. Nah, bagaimana kita sebagai seorang ilmuwan lah atau calon ilmuwan lah, bagaimana kita menanggapi statement seperti ini? Ini statement, boleh-boleh saja, statement verbal. Nah, kalau kita ingin melakukan penelitian, kita tidak bisa lalu dengan serta-merta mengatakan, waduh begitu ya, bagus itu berarti. Tidak bisa. Kita akan mengatakan kepada si pemilik ayam itu, mana ayammu itu? Mana ayammu? Karena saya ingin melakukan pengujian dalam bentuk empirik. Bukan saya cuma mau dengar dari Anda. Nah, bawa ayammu ke sini. Nah, ternyata dibawa ayamnya, saudara. Kemudian saya katakan begini, ayo coba sekarang ayammu suruh mengeluarkan kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab. Nah, ternyata ayamnya tidak bisa melakukan itu, saudara. Ya, ayamnya ya cuma seperti biasa, kok gitu aja, saudara. Terus orangnya mengatakan begini, betul Pak, kemarin ini Pak, dia ini bisa Pak. Bahkan fasih betul di dalam bahasa Arab. Apa jawaban saya? Ya, tetapi saya tidak bisa menerima statement Anda itu karena tidak ada bukti yang bisa dilakukan secara empirik
untuk melihat bahwa ayam Anda berbahasa Arab. Jadi semua itu mesti dilakukan pengujian secara empirik, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dicium, ya, bisa diraba. Nah, itu. Namun saudara tidak selalu pengujian empirik dalam bentuk seperti itu, kadang-kadang seringkali dengan melakukan pointer reading seperti ini. Nah, saya melihat dalam hal ini saya agak sedikit tidak konsisten, saudara ya. Jadi saya mau menang sendirilah. Karena kalau saya mengatakan kepada saudara, oh, di dalam material itu ada atom-atom begitu. Kemudian saya tanya, mana atomnya itu? Oh enggak, ini kan teori ini dalam atom. Ini ada konduktor, kemudian dia mengatakan ini ada listrik. Saya ingin tahu mana listrik itu wujudnya, bagaimana bentuknya. Ada orang di dunia pernah melihat listrik dalam bentuk wujud yang sebenarnya, itu yang diistilahkan elektron cloud itu, saudara. Atau apa namanya, awan elektron itu tidak ada yang lihat, elektron juga tidak ada yang lihat, bahkan ada yang mengatakan itu cuma besaran-besaran matematis saja. Lalu dia mengatakan kepada saya, memang kita tidak lihat, tetapi ini kamu pegang yang paling gampang gitu, saudara, ini ada listrik, saudara pegang, saudara terasa. Tetapi kalau saya masih tetap mengatakan enggak, saya ingin melihat, mereka tidak bisa menunjukkan kita listriknya, tetapi bisa menunjukkan kita jarum ini yang bergerak. Itu. Nah, cuman yang saya katakan tidak konsisten di dalam bidang agama, kalau kita mengatakan tentang Tuhan dan sebagainya, ilmu pengetahuan materialis mengatakan mana buktinya, saya ingin melihat, begitu. Nah, kalau saya tunjukkan bentuk yang seperti ini, pointer reading, dengan melihat alam di sekitar kita, dengan melihat deoksiribonukleik acid, DNA yang ada di dalam tubuh kita, dengan melihat keajaiban sel, mestinya mau mereka menerima sama dengan listrik ini, tetapi mereka tidak mau menerima. Berdasarkan fanatisme sebetulnya. Jadi saudara jangan lupa bahwa fanatisme itu tidak hanya dalam dunia seni, di dalam dunia agama, tetapi di ilmu pengetahuan juga luar biasa, saudara. Sehingga ada orang yang mengatakan teori yang baru tidak akan bisa diterima sebelum orang-orang yang memegang teori lama itu sudah meninggal dunia. Saudara pernah mendengar nama Galileo? Pernah? Pernah, Pak. Nah ya, Galileo. Pernah, Pak. Terkenal, Galileo ini terkenal. Di dalam dunia sains terkenal, saudara. Galileo ini menemukan teropong yang pertama, saudara. Galileo menemukan teropong, ini orang Itali. Kemudian mengatakan kepada para guru-guru besar di Pisa. Pisa itu salah satu kota yang terkenal dengan menara miring itu. Menara miring di Pisa. Kemudian dia mengatakan kepada profesor bahwa sebetulnya itu banyak bintang-bintang lain yang Aristoteles tidak tahu. Coba kamu lihat dengan dengan teleskop seperti ini, kamu akan lihat bintang-bintang. Apa yang dilakukan oleh guru-guru besar itu? Tidak mau, saudara. Dan dia mengatakan, wah ini alat setan ini. Karena dia tidak mau mengganti teori. Saudara tahu, pernah mendengar Copernicus? Pernah ya? Terkenal ini? Pernah, Pak. Apa ini? Copernicus ini apa? Siapa yang tahu? Astronomi. Dalam bidang apa ini Copernicus? Astronomi, Pak. Astronomi, baik, astronomi. Jadi dulu teorinya itu saudara mengatakan bahwa bumi ini sebagai pusat segalanya, gitu ya, bahwa semua planet-planet itu mengitari bumi, karena bumi ini dianggap center daripada segalanya. Itu teorinya pertama kali begitu. Kemudian Copernicus ini mengatakan tidak demikian. Yang jadi pusat itu sebetulnya adalah matahari, gitu ya. Makanya ini heliosentris, gitu ya. Pusat daripada sistem tata surya itu adalah pada matahari. Tapi Copernicus ini tidak diterima, saudara. Teorinya itu tidak diterima, bahkan dia ini termasuk yang dimusuhi. Dan teori ini hanya bisa diterima ketika dia sudah meninggal dunia. Karena orang pada zaman itu tidak mau berubah. Karena mereka meyakini bahwa bumi ini adalah pusat segalanya dan bukan matahari. Padahal itu salah. Nah, di dalam ilmu pengetahuan bukan sekali dua kali hal seperti itu. Karena mereka punya fanatisme yang sudah diyakini itu biasanya tidak mau berubah.
walaupun mereka sudah melihat. Ya. Bahkan ada istilah begini bahwa di dalam bidang penelitian itu seringkali pendatang baru itu bisa menemukan sesuatu yang spektakuler. Jadi saudara misalnya pendatang baru di dalam sebuah lab, ini seringkali pendatang baru ini bisa menemukan sesuatu yang luar biasa dibanding yang sudah lama di sini. Ya, sesekali bisa begitu. Karena apa? Karena yang pendatang baru ini idenya atau gagasannya masih bersih. Sementara yang sudah di dalam lab ini sudah punya ide-ide tertentu yang tidak mau diganti. Sehingga begitu dia lihat sesuatu yang lain, oh dia tidak mau lihat itu. Nah yang masih baru, pikirannya lebih terbuka. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Saudara yang ingin menanyakan sesuatu, silakan bisa langsung, bisa raise hand juga boleh, mengacungkan tangan boleh. Irham, ada Irham. Hadir, Pak. Hadir. Kafka, ada Kafka. Hadir, Pak. Hadir. Baik. Saya lanjutkan dengan rasional dan di dalam penelitian ilmu pengetahuan ini sifatnya rasional. Saya kira tentang rasional sudah kita bahas beberapa hal yang lalu. Kemudian non subjektif, bukan keinginan saya, ya. Jadi saya sama sekali bersih, tapi jangan lupa saudara, peneliti itu tidak pernah bersih. Peneliti itu akan menemukan apa yang ingin dia temukan, ya. Maka itu harus sangat hati-hati. Kalau kita ingin menemukan sesuatu, kita bisa menemukan sesuatu, bahkan bisa timbul subjektif, saudara. Jadi misalnya saja di dalam penelitian, saya punya ini orang yang saya jadikan subjek penelitian, ini A, ini B, gitu ya. Kemudian saya katakan kepada A, ini nanti di dalam penelitian saudara akan menemukan misalnya zat X, ya. Sementara yang B tidak saya beritahu. Ini A ini akan cenderung menemukan zat X, karena sudah terkondisi atau terkena sugesti dari saya. Jadi manusia itu mudah disugesti. Maka itu kadang-kadang di dalam penelitian orang melakukan langkah-langkah yang kadang-kadang luar biasa supaya tidak timbul bias. Nanti kita akan lihat. Kalau saya punya material A dan material B, itu kalau saya tidak tahu A dan B ini saya bisa bias. Saya cenderung memilih A atau saya cenderung memilih B. Maka itu si peneliti seyogianya tidak tahu mana yang A, mana yang B. Ataupun kalau tahu, dia bisa membagi dengan baik, sehingga nanti bukan muncul gagasan-gagasan yang sifatnya subjektif. Baik, ada yang ditanyakan? Belum? Nah, ini di dalam penelitian ini kita menggunakan seperti yang kita lihat pada pertemuan yang lalu. Ketika saudara melakukan observasi, itu pada prinsipnya saudara melakukan satu langkah penelitian empirik, karena saudara ingin melihat. Ketika saudara membuat hipotesis, itu saudara mungkin melakukan sesuatu yang sifatnya rasional. Karena hipotesis Y sebagai fungsi X dan sebagainya itu tidak ada di dunia nyata, tidak ada. Yang ada cuma di pikiran kita. Ya, kemudian verifikasi saudara melakukan lagi penelitian empirik. Sehingga antara empirisisme dan rasionalisme itu menjadi satu kesatuan di dalam melakukan penelitian. Nah, di dalam dunia filsafat ilmu pengetahuan ini seringkali berbeda, saudara. Jadi ada para filosof yang empirisis dan ada yang rasionalis. Bahkan ada yang demikian jauh, saudara, sehingga mengatakan sebetulnya semua itu tidak ada. Yang ada itu cuma apa yang ada di dalam otak kita. Gitu ya. Nah, contohnya macam-macam, saudara. Misalnya ada yang memberi contoh begini, ini ada api, saudara. Api ini panas atau tidak panas? Ada enggak api? Nah, kalau saudara jaraknya jauh, saudara kan tidak merasakan panasnya api ini. Iya kan? Nah, sehingga kalau saudara jaraknya dekat, baru saudara terasa panasnya api. Sehingga api ini hanya muncul dan panasnya hanya muncul ketika saudara dekat dengan api ini. Berarti yang menentukan panas atau tidak ini sebenarnya saudara ini. Ini itu sebetulnya tidak lebih cuma ilusi saja. Nah, ada yang sampai di situ.
Maksudnya mengatakan dunia yang di luar itu tidak ada, yang ada itu semua di dalam pikiran kita. Dunia yang di luar ini tidak lebih cuma satu bentuk-bentuk yang lain yang memberi input kepada kita sehingga kita punya pikiran tentang dunia yang kita amati itu. Ya, ada yang mengatakan tidak ada rasionalisme itu, semua itu datangnya dari dunia luar. Jadi kalau saudara punya konsep tentang lingkaran, itu bukan muncul dari pikiran saudara. Lingkaran itu muncul ketika saudara melihat bulan, misalnya di malam hari, bulan Perbani, saudara bulan tanggal 15, kemudian saudara punya ide tentang bentuk lingkaran. Ya. Dan, nah saya kira sekarang ini sudah disepakati, saudara, bahwa dua-duanya ini memiliki kebenaran masing-masing. Ada yang memang harus empiris. Nah, saudara tidak bisa melihat katakanlah ini saya punya daun begini, kemudian saya tanya ini kira-kira berapa ya lebar dari sini ke sini. Saudara tidak bisa mengatakan 10-20 sebelum saudara mengamati. Tetapi ada hal-hal tertentu saudara yang tidak dibutuhkan pengamatan. Nah, di mana ini kita tidak butuh pengamatan? Yang kita tidak butuh pengamatan ini terutama kalau di dalam ilmu pengetahuan itu adalah di dalam dunia logika. Ini dua bidang besar yang kita tidak membutuhkan data empirik, yaitu di dalam bidang logik, dalam bidang logika, dan di bidang-bidang matematika. Nah, maka itu ilmu-ilmu ini, saudara, matematika ini menjadi ilmu yang luar biasa. Karena saudara tidak butuh data, ya. Saudara tidak butuh pengamatan empirik di dalam dunia logika dan matematika ini. Saudara pikirkan saja, saudara sudah bisa. Maka itu seringkali dinamakan a priori. Saudara pernah dengar istilah ini, a priori? Ada orang yang mengatakan, kamu itu kalau berpikir jangan a priori. Jadi ini a priori ini sebelum fakta. Jadi faktanya belum ada, tetapi saudara bisa berpikir. Nah, kalau empirik mesti dilihat faktanya dulu. Sehingga a priori ini sebelum melihat fakta. Nah, ini bidangnya adalah logika dan matematika. Ya. 2 tambah 2 berapa, saudara? 4 ya, 4 ya. Apakah untuk melihat 2 tambah 2, 4 ini, apakah saudara butuh 2 kelereng tambah 2 kelereng sama dengan 4? Apa butuh itu? Apa harus? Untuk pedagogi menjelaskan kepada anak kecil kadang-kadang iya. Tetapi pada hakikatnya apakah harus? Saya punya kaleng begini, saudara. Ini kaleng berisi 500 kelereng. Ya, ini kaleng A. Kemudian ada kaleng B berisi 1000 kelereng. Kemudian saya tuang kalengnya dari kaleng A dan kaleng B ke dalam kaleng C. Saya tuang semuanya. Berapa jumlah kelereng di kaleng C ini? Berapa jumlahnya? Siapa mau jawab, saudara? Ayo, jangan. Jadi bagaimana Pak kasusnya Pak? Baik. Kasusnya ini A, ada kelereng A 500. Jadi kaleng A berisi 500 buah kelereng, kaleng B berisi 1000 buah kelereng. Kemudian kelereng yang ada di kaleng A dan kaleng B saya tuangkan ke dalam kaleng C. Berapa jumlah kelereng di kaleng C ini? Gitu. 1.500. 1.500. Perlu enggak saudara hitung? Saudara yakinkan betul enggak nih 1.500? Perlu enggak? Tidak Pak. Tidak. Pak. Tidak perlu. Buat apa saudara melakukan itu? Tidak ada gunanya. Sehingga matematika itu tidak perlu saya lihat. Maka itu saya sering mengatakan begini, nanti di akhirat saudara, kita tidak tahu. Di sorga atau mungkin di akhirat lah, itu kalau matematika 2 tambah 2 tetap 4. Tetapi kalau hukum-hukum fisik itu berubah semua. Saudara tidak akan menua, gitu ya. Rasa bosan tidak ada, gitu. Kemudian bumi tidak seperti bumi kita, gravitasi mungkin juga tidak ada. Bahkan tidak hanya di akhirat, saudara pergi ke Mars dan sana gravitasinya sudah berubah. Tetapi di Mars itu 2 tambah 2 tetap 4. Ya.
untuk makhluk alien. Maka itu ketika kita berusaha untuk berinteraksi dengan alien, saudara tahu manusia ini kan mencoba berinteraksi dengan aliens. Alien itu bukan berarti yang di film-film itu, tetapi makhluk ekstraterestrial, istilahnya gitu. Ekstraterestrial, makhluk yang di luar bumi. Ini kalau Amerika itu punya saudara punya lab tertentu khusus yang namanya SETI. SETI. Ini didanai bermiliar-miliar. Ini apa ini SETI? SETI ini Search of Extraterrestrial Intelligence. Jadi mencari kecerdasan di luar bumi. Extraterrestrial itu maksudnya di luar bumi. Terrestrial itu maksudnya bumi. Apa yang dilakukan mereka? Mereka melakukan komunikasi dengan mengirim sinyal-sinyal radio gitu ya, gelombang elektromagnetis. Nah, itu seringkali diwujudkan bukan dalam bahasa kita sehari-hari, tetapi dalam bahasa matematis. Ya, seperti kalau kita di komputer 01, bahasa binary itu. Nah, kalau kita punya kode, atau saya beri contoh sederhana dulu. Bagaimana orang menemukan hieroglif itu? Hieroglif itu ya tulisan Mesir itu, saudara, yang ada di obelisk itu, atau di piramid-piramid yang ada di Mesir itu. Itu kan gambar, saudara ya. Ini kan gambar. Ada gambar begini, gitu. Simbol-simbol seperti ini. Nah, kemudian simbol-simbol ini ditemukan oleh seseorang sehingga dia bisa diterjemahkan dan orang mengerti artinya. Ya, seperti kalau saudara belajar bahasa Jepang lah, seperti itu. Nah, ini dikirimkan, saudara. Jadi dikirim ke ruang angkasa bentuk sinyal-sinyal tertentu dalam bahasa matematika dengan berharap bahwa bisa berinteraksi atau bisa berkomunikasi dengan makhluk yang ada di ruang angkasa, yang di luar bumi ini. Nah, yang kedua adalah logika. Jadi matematika dan logika ini adalah ilmu-ilmu atau disiplin yang tidak membutuhkan data empirik. Cukup saja saudara berpikir. Nah, saya melihat, saudara, bahwa kemampuan untuk logika dan matematika ini memang kemampuan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada manusia. Termasuk kemampuan bahasa. Saudara kalau melihat anak kecil ya belajar bahasa, saudara kalau punya adik atau besok kalau punya anak, saudara lihat cara mereka belajar bahasa. Mengagumkan, saudara. Jadi bagaimana seseorang bisa berbahasa? Bagaimana seorang anak itu bisa tahu air gitu ya. Ini air, kemudian ada ibu, kemudian ada minta, kemudian anaknya bisa menyusun kalimat, ibu, aku minta air. Oh, itu dari mana itu, saudara? Nah, saya menduga di dalam otak manusia ini memang sudah ada tempat kompartemen-kompartemen tertentu yang disiapkan oleh Yang Maha Kuasa supaya kita ini mampu berkomunikasi, mampu menggunakan logika, mampu berpikir matematis gitu ya, mampu menangkap keindahan. Itu juga luar biasa, saudara. Manusia nih kok mampu menangkap keindahan, itu saya kagum, saudara. Ya, saya beri contoh, ini ada gadis yang cantik, ini kurang cantik, saudara. Kemudian saudara tanya kepada 10 orang mahasiswa, mana yang lebih cantik antara A dan B? Itu biasanya mereka sepakat, saudara. Termasuk mahasiswa yang tidak pintar, termasuk mahasiswa yang kalau ujian statistik misalnya 5 kali, 6 kali, tapi pintar ketika membedakan mana yang cantik, mana yang tidak. Di mana letaknya kemampuan itu, saudara? Dan kenapa dia bisa membedakan ini cantik, ini tidak? Wah, itu saya kagum itu, saudara. Karena kalau saudara tanya apa yang dimaksud dengan kecantikan itu, tidak mudah. Siapa bisa definisikan apa yang dimaksud dengan kecantikan itu? Siapa bisa definisikan di dunia ini, saudara? Bisa enggak kecantikan itu diajarkan kepada komputer? Bisa enggak? Ya bisa saja, tetapi tidak. Karena apa? Karena kecantikan orang Indonesia enggak sama dengan kecantikan orang Italia atau orang, enggak sama. Kecantikan itu multilingual atau barangkali multi bangsa, setiap bangsa. Kecantikan itu apa, saudara? Kalau hidungnya mancung itu cantik atau tidak? Hidung mancung, cantik atau tidak? Oh, saudara mesti tanya seberapa mancung. Saya gambar ya, dari arah samping. Ada seorang wanita hidungnya begini, saudara, flat begini pokoknya. Ini masih bagus. Ginilah. Yo, bagus atau jelek? Jelek ya?
jelek masa hidung kok flat. Nah kemudian saya naikkan sedikit, naik sedikit. Nah kalau gini bagus dah. Kurang bagus Pak, saya naikkan lagi sedikit. Ini nanti kalau begini bagus enggak? Ini tidak bagus. Kenapa saya bisa tahu? Di sini loh kira-kira bagusnya itu. Wah, itu luar biasa. Kalau saudara bisa tahu, ini loh bagusnya itu di sini. Ketika lebih besar dari ini tidak bagus. Kurang dari ini dia menjadi bagus. Nah itu luar biasa saudara. Ya seperti itu. Baik. Nah di dalam bidang logika juga begitu. Ada logika. Ada yang tahu kira-kira logika apa yang paling terkenal? Logika apa yang paling terkenal? Yang kalau tanpa logika itu tidak ada tidak ada ilmu pengetahuan. Ada yang kenal logika apa? Filsafat, Pak. Iya, logika apa? Di dalam filsafat logik itu logika apa yang paling terkenal? Ada logika, dua logika saudara yang paling terkenal. Banyak logika yang lain banyak. Ya. Saya ambil contoh ya. Saudara pernah lihat di internet ada teka-teki begini, saya agak lupa saudara. Jadi teka-teki begini, ini ada potong-potongan begitu saudara. Kemudian potong-potongan ini nanti kalau dilepas, kemudian ketika saudara kembalikan lagi, gitu ya, ternyata ada potongan yang tersisa. Atau di sini ada yang lubang. Pernah lihat begitu? Pernah, Belum? Pernah? Pernah. Pernah? Kalau pernah apa komentar saudara? Apa komentar saudara? Nah itu kalau saudara menggunakan logika, apa komentar saudara? Bahwa tidak mungkin itu terjadi. Ya, tidak mungkin itu terjadi seperti itu tidak mungkin. Karena logika kita menolak itu. Saya beri contoh lagi sederhana saudara. Ini teka-teki yang menarik. Mungkin di antara saudara ada yang tahu. Ada seorang ayah punya 17 ekor sapi. Ini bisa saya ganti 17-nya, tapi saya agak lupa, harus saya cari dulu. Nah, mereka ini punya 3 orang anak. Anak satu, anak kedua, anak ketiga. Ayahnya ini punya wasiat gitu. Jadi ayahnya mengatakan bahwa nanti kalau saya meninggal dunia, sapi 17 ini harus dibagi 3 orang anak. Anak yang satu mendapatkan setengah bagian, anak yang kedua mendapatkan 1/3 bagian, anak yang ketiga mendapatkan 1/9 bagian. Tapi sapi ini tidak boleh dipotong-potong. Saudara pernah tahu teka-teki ini? Ada yang tahu? Belum? Nanti kalau ada yang tahu saya ada yang tahu saya tanya. Sebetulnya bukan teka-tekinya, tetapi bagaimana ini bisa terjadi. Nah itu yang penting untuk saudara. Kalau teka-tekinya sih level biasa saja. Apa yang dilakukan saudara? Kalau 17 ini setengahnya kan 8,5. Iya kan? Ini kalau 17 sapi setengah ini kan 8,5. Betul saudara? Betul ya? Tetapi sapinya tidak boleh dipotong. Nah akhirnya di tengah kesulitan itu ada seseorang yang mengatakan, wah kita coba tanya kepada si A itu orang yang saudara, orang yang sakti mondroguno lah kalau bahasa Jawanya. Dia tanya kepada, kata orang itu, aku bisa menyelesaikan ini dengan mudah. Bagaimana caranya? Aku pinjami kamu sapi 1. 13 ditambah 1 jadi berapa saudara? 18. Baik. Setengahnya dapat berapa nanti dari 18? 9. 1/3-nya dapat berapa saudara? 6. 1/9-nya dapat berapa saudara? 2. Berapa jumlahnya ini? 9 tambah 6 tambah 2? 17. Yang satu pinjam dikembalikan. Semua orang happy, semua orang senang. Ayahnya yang mau meninggal dunia juga senang. Menarik atau tidak menarik saudara? Menarik, saudara terpesona atau tidak terpesona? Terpesona, Pak. Nah, baik. Kok bisa gini? Kan gitu ya. Loh, kok isu ini? Ayo, di mana salahnya? Ini saudara mesti tahu. Di mana salahnya? Ini untuk saudara soalnya. Bukan menyelesaikan ini. Menyelesaikan ini soal gampang. Di mana salahnya? Ini ada yang salah nih. Logik kita menolak hal seperti ini. Logika kita menolak pasti. Kepala kita ya logika kita mengatakan gak iso ini, gak iso. Nah, mana salahnya? Saudara mesti tahu ini.
Masa arek ITS nggak tahu ini, agak berlebihan. Siapa bisa jawab? Silakan. Farhan punya jawaban, Farhan. Mungkin dari persamaannya Pak, enggak. Kenapa? Itu kan dia, gimana ya? Ya. Mungkin dia kan asumsinya dia benar. Ya, yang lain boleh. Bingung sih Pak, bingung. Yang lain boleh, silakan. Siapa? Izin menjawab Pak. Boleh, Edgar, silakan. Edgar. Iya Pak, jadi kalau menurut saya itu salah karena memang hitungannya salah Pak. Karena Yang mana itu? Nah, pertama Pak, memang benar ada 17 sapi Pak. Yeah. Tapi kalau misalnya diminta setengah, itu seharusnya kan 8,5 Pak. Jadi semisal yang nanti yang nomor 3 ini kayak mengorbankan sapinya begitu Pak. Maksudnya? Iya, betul Edgar. Tetapi ini ada yang salah. Yang mana salahnya itu? Secara logik matematis, mana salahnya itu? Ini dapat 8,5 malah dapat 9. Aneh ini di pikiran kita, logika kita akan menolak itu. Logika kita menolak. Nggak bisa, begini ini tidak bisa. Ada yang salah, itu seperti tadi gambaran di internet yang bilang begini itu digambar lalu kurang 1. Ada juga orang yang cerita anak yang beli sesuatu kemudian dikembalikan kembaliannya, kemudian ternyata tidak sesuai. Itu salah logik. Di dalam dunia matematika, di dunia logika tidak bisa terjadi seperti di mana salahnya. Siapa yang ingin mencoba lain? Andi, silakan. Andi. Ya, izin menjawab. Silakan. Yang di pembagiannya itu Pak, setengah, 3 sama 9 itu totalnya enggak 1 Pak. Baik, ini saudara, salahnya di sini saudara. Mestinya kalau satu bagian, nah ini logik. Satu bagian dibagi-bagi, gini, itu kalau saudara gabungkan harus jadi berapa? Jumlah bagian itu harus jadi berapa? 1. Logik begitu. Saudara punya kertas, saudara bagi 3, kemudian saudara gabungkan, ternyata tidak sama dengan 1. Mesti ada yang salah ini. Lebih besar dari 1 salah, kurang dari 1 salah. Jadi bagian-bagian itu kalau saudara tambahkan mesti sama dengan luas awalnya. Itu logika kita, dan itu selalu betul. Nggak bisa salah, logik itu nggak bisa salah. Logik yang betul loh ya. Karena ada orang ini menurut logika saya, tapi logikanya salah. Jadi ini salahnya bahwa setengah ketika saudara tambahkan 1/3 dan 1/9 tidak sama dengan 1. Maka itu ya nggak. Saya tanya tadi saudara, logika apa yang paling kuat? Ada yang tahu? Ada logik yang paling kuat. Itu namanya logika non-kontradiksi. Non-kontradiksi. Non-contradiction kalau bahasa Inggris ya, non-kontradiksi bahasa Indonesia. Bagaimana non-kontradiksi itu? Non-kontradiksi itu A tidak bisa pada saat yang sama menjadi A dan bukan A. Jadi saya bertemu dengan Farhan, kemudian saya katakan anak ini namanya Farhan, tapi bukan Farhan. Loh, itu logika itu menentang. Itu namanya logika non-kontradiksi. X tidak bisa bukan X. Saudara tidak bisa mengatakan di luar hujan tetapi tidak hujan. Ya. Ada mahasiswa yang mengatakan enggak, itu maksudnya gerimis. Oh, berarti saudara salah mendefinisikan kata-kata. Terserah saudara mau bilang gerimis, hujan kecil, hujan lebat, terserah. Tetapi saudara tidak bisa mengatakan di luar itu gerimis tetapi tidak gerimis. Itu enggak bisa. Karena itu kontradiksi. Nah, kalau kita itu bisa kontradiksi, dan kontradiksi ini terjadi, saudara, maka tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada sains. Saudara mengatakan ini baja, tetapi bukan baja, sudah tidak ada sains. Itu logika yang paling kuat. Logika non-kontradiksi, tidak boleh kontradiksi. Kalau A ya A, tidak bisa pada saat yang sama A dan bukan A. Dan yang kedua, ada yang dinamakan, ini istilahnya kalau di dalam filsafat ilmu pengetahuan dinamakan excluded middle. Excluded middle artinya kalau ada excluded, kalau ada A, kemungkinannya itu A atau bukan A. Ini A,
atau ini A, bukan A. Kalau saudara tanya, apakah itu A? Bukan. Apakah itu bukan A? Bukan. Nah, itu juga tidak bisa. Di luar itu hujan? Tidak. Kalau gitu tidak hujan? Tidak. Nah, tidak bisa yang seperti itu. Saudara harus milih. Di luar itu kondisinya hujan atau tidak hujan. Tidak boleh kedua-duanya. Ya, dua-duanya tidak boleh ada, dua-duanya juga tidak boleh tidak ada. Kalau saudara mengatakan itu adalah Amir, saudara mengatakan bukan. Kalau gitu bukan Amir, saudara mengatakan bukan. Oh, tidak bisa. Yang saudara lihat itu apakah dia Amir atau bukan Amir. Dua-duanya tidak ada, tidak bisa. Dua-duanya ada, juga tidak bisa. Saudara mengatakan itu Amir tapi bukan Amir. Oh, itu juga tidak bisa. Nah, logika ini yang paling kuat. Dan terus diturunkan logika seperti ini, saudara. Ya, termasuk seperti teori himpunan dan sebagainya kan. Logika, saudara. Probabilitas dan sebagainya. Itu kadang-kadang saudara berpikirnya di dalam bidang seperti itu tidak pakai lihat, saudara. Saya melempar, nanti kita akan banyak cerita, saudara, tentang probabilitas. Dan ini saya kira bagian perkuliahan yang paling sulit, saudara. Jadi biasanya kalau soal statistik yang lain itu umumnya tidak terlalu sulit. Kalau yang probabilitas ini kadang-kadang agak sulit. Artinya bisa dibuat soal yang complicated sehingga jawabannya sulit. Saya melempar dadu, saudara. Saya melempar dadu begini. Kemudian berapa kemungkinan saya mendapatkan angka 1 atau mendapatkan angka 3? Saya tanya, berapa kemungkinan mendapatkan angka 1? Karena jumlah matanya ini 6, kemungkinan mendapatkan angka 1 adalah 1/6. Berapa kemungkinan mendapatkan angka 3? Juga 1/6. Berapa kemungkinan mendapatkan angka 1 atau 3? Saya tambahkan, 1/6. Loh, begini ini adalah logik, saya tidak perlu melempar dadu. Tidak perlu saya melempar dadu. Cukup saya melakukan pemikiran secara rasional, saya bisa menjawab ini, duduk di belakang meja. Ya. Baik, ada yang ditanyakan silahkan. Nah, sehingga empirisis dan rasionalisme ini bekerja bersama-sama. Ada bidang-bidang yang memang membutuhkan empirisisme yang tidak bisa tidak kecuali dengan melihat, dengan menyaksikan. Tetapi ada juga bidang yang bisa dipikirkan secara rasional, ya, yang bisa dipikirkan secara rasional. Baik, ada yang ditanyakan silahkan. Permisi Pak, saya masih agak bingung Pak dengan anggapan yang bahwa manusia itu bisa menyimpulkan sendiri suatu keindahan dari suatu subjek Pak, objek Pak. Semisal seperti wanita tadi Pak, itu kalau semisalnya kita jadikan nggak boleh dijadikan objek. Maksudnya kita jadikan suatu keindahan Pak, misalnya itu. Saya masih bingung Pak. Dia itu kan mungkin berarti tidak semua manusia memiliki pemikiran suatu pengkotakan keindahan yang sama ya Pak? Iya, dengan sendirinya. Tetapi tetap saja, saudara. Ya. Saya tanya saudara-saudara yang fair saja jawabannya ini ya. Ya Pak. Ya, yang fair saja. Anak teknik mesin ini kan ceweknya banyak, saudara. Lumayan Pak. Lumayan ya. Saudara sudah pernah enggak membuat perankingan? Antar saudara, enggak usah ceritakan saya. Tapi pernah enggak saudara membuat perankingan antar teman? Di mesin ini ada misalnya 10 kandidat. 10 kandidat. Nomor 1 kira-kira ini. Mungkin nomor 1-nya tidak hanya 1, tapi yang jelas tidak 10 di sini. Nomor 2 ini. Kemudian ada cewek tertentu gitu, saudara mengatakan ini sih kategori nomor 15. Saudara pernah enggak? Paling tidak di pikiran saudara. Ada enggak itu? Ya, iya Pak. Iya Pak. Pasti. Enggak bisa saudara. Kalau saudara manusia normal, pasti saudara punya itu. Di dalam pikiran. Dan yang menarik, sepakat enggak saudara dengan teman saudara? Kalaupun tidak sepakat, itu range-nya tidak jauh. Misal ya, ada 10 mahasiswa mesin itu mengatakan si A ini ranking 1. Dan 10 mahasiswa mesin mengatakan kalau buat B nomor 2. 10 mahasiswa mesin mengatakan kalau buat aku ini B yang nomor 1. Tetapi tidak mungkin saudara, ada 10 mahasiswa mesin, ada cewek yang nomor 20 di ranking nomor 1. Buat aku itulah nomor 1. Kecuali ada unsur lain.
unsur lain misalnya dari cewek-cewek yang cantik itu semua nggak ada yang mau dengan cowok itu kecuali yang nomor 20. Nah, itu buat dia adalah cewek yang paling cantik. Itu sih ukuran lain lagi. Tetapi kalau kita mau lebih objektif, ternyata di dalam keindahan itu juga ada objektivitas gitu. Dan mirip saudara, mirip, bukan tidak. Saya malah pernah melihat ada anak kecil main-main gitu ya. Anak kecil main-main, itu ada anak kecil yang satu mengejar cewek yang tercantik di antara teman-temannya itu. Nah itu bayangan saya pastinya bukan sensual ya, tetapi ada ketertarikan karena manusia ini mencintai keindahan, pasti saudara. Maka itu kalau saudara punya makanan itu kan selain rasa kan juga ada penyajian. Ya. Saudara lihat kalau saudara pergi ke restoran yang mahal-mahal itu kan gelasnya juga lain gitu ya. Gelasnya lebih bagus. Itu karena kita senang saudara dengan keindahan. Dan manusia memang diberi kemampuan oleh Yang Maha Kuasa untuk mengenal keindahan. Saudara pernah melihat bunga-bunga itu ya? Bunga-bunga itu indah atau tidak menurut saudara? Depends, Pak. Iya, depends on what? Maksudnya depends itu tergantung apa? Kalau anggap saja bahwa saudara tidak buta warna ya, saudara tidak buta warna, saudara bisa melihat dengan baik, itu kira-kira saudara melihat bunga itu bermacam warna itu menimbulkan rasa keindahan enggak untuk saudara? Kalau berwarna-warni mungkin ya Pak, indah Pak. Iya, saudara lihat. Dan buktinya apa? Buktinya apa? Nah, saudara lihat taman-taman kota itu kan diisi dengan bunga-bunga. Itu kalau tidak ada yang tertarik untuk apa itu, saudara? Kenapa kok tidak diisi dengan misalnya pohon lamtoro atau tidak tahu diisi dengan enceng gondok? Ya karena tidak menarik. Biasanya diisi dengan. Kenapa dia kok berwarna-warni, saudara? Itu pertanyaan. Ada yang mengatakan itu untuk menarik daripada serangga supaya bisa melakukan penyerbukan. Saya kira tidak. Nah, karena serangga itu tidak punya kemampuan kemampuan visual sehingga bisa membedakan warna-warni. Itu untuk kita itu. Itu untuk manusia itu. Ya, maka itu ada seorang filosof yang mengatakan kicau burung itu dikatakan bagus, kicau burung itu dikatakan musik yang bagus. Sebetulnya bukan burung yang layak untuk diberi apresiasi, tetapi manusia yang mendengar. Karena ada yang mengatakan untuk burung itu ya kicaunya itu ya biasa saja. Dia itu bukan tembang musikal, itu manusia. Ada yang mengatakan bahwa burung itu yang mendengar itu begitu saja. Kita ini yang mendengar dan merasakan keindahannya. Itu. Ya termasuk musik, termasuk ya bunga, termasuk apapun. Jadi kita memang disiapkan untuk itu. Baik, ada yang lain silakan. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Ada yang punya komentar lain silakan saudara. Nah, ini kembali lagi ke a priori di dalam bidang matematika dan logik. Nah ini saya tanyakan kepada mahasiswa, jawabannya boleh nanti. Silakan. Bertanya, Pak. Silakan Pak Fib. Singkatnya bertanya, kalau terkait dengan takdir atau jodoh itu ada rasional atau tidak rasional, Pak? Baik, saya di dalam materi, manajemen operasional itu saya punya topik, saudara, yang saya beri judul mencari istri secara rasional. Ya. Bisa enggak istri dicari secara rasional? Apakah memang sekarang gampangnya begini, saudara. Kalau saudara beristrikan seorang wanita A, itu kalau yang rasional itu subject to analysis. Paham saudara maksudnya? Paham maksudnya? Kalau tidak paham tanyakan. Subject to analysis. Rasional itu artinya bisa dianalisis. Kalau yang non-rasional itu is not subject to analysis, tidak bisa dianalisa. Ya, jadi kalau saudara sekarang, misalnya Andika misalnya tinggal di Jakarta. Saya tanya, kenapa Anda tinggal di Jakarta? Itu ada jawabannya. Ya saya tinggal di Jakarta karena ayah saya tinggal di Jakarta, ayah saya punya pekerjaan di Jakarta, begitu ya. Rumah ayah saya itu warisan dari neneknya, yang neneknya itu tinggal, ada alasannya. Nah kalau saudara beristrikan si A, apakah si A ini bisa dianalisis? Saudara beristrikan si A ini karena, kalau ada karena dan 1, 2, 3 ini rasional.
Jadi saya tidak mengatakan, paling tidak saya, saudara, tidak terlalu sepakat dengan mengatakan bahwa istri saudara itu ya sudah ditentukan cepluk begitu saja. Itu pokoknya istri saudara. Enggak. Dan jawabannya saya kira mudah. Kenapa kita kok tidak beristrikan orang dari Papua Nugini? Kenapa, saudara? Kenapa kita tidak beristrikan orang dari Pantai Gading atau dari Mali atau dari Zimbabwe? Karena apa? Ada orang Indonesia kawin dengan orang Zimbabwe? Hampir-hampir tidak ada. Karena apa? Karena Zimbabwe itu ya jauh. Orang itu akan kawin dengan orang yang berdekatan. Itu sains mengatakan begitu. Kemungkinan anak Surabaya ini istrinya dari mana, saudara? Kemungkinannya loh ya. Kemungkinannya orang Surabaya atau orang dari Mekah sana. Orang Surabaya. Oh, itu berarti subject to analysis. Bisa dianalisa. Nah, sehingga istri, kalau menurut saya, saudara memilih. Nah, saya kira di dalam bidang agama pun istri kita itu memilih. Bukan tiba-tiba dikasih tek gitu. Itu yang dijadikan alasan. Sama orang-orang tertentu nanti tidak baik dengan istrinya, kemudian mengatakan, sudah mungkin memang jodoh kita ini sampai di sini saja. Nah, tidak gitu, saudara. Ya, istri saudara itu memilih. Nanti dulu. Saudara tidak lihat, mana yang lebih mudah dapat cewek cantik, ya. Ini saudara lihat, mana yang lebih mudah dapat cewek cantik? Pemuda tampan atau pemuda yang tidak tampan? Pengalaman saudara sehari-hari. Di teknik mesin, kalau ada cewek yang paling cantik, itu biasanya yang naksir yang mana? Yang berhasil biasanya pemuda yang tampan. Oh, saudara jangan mengatakan begini, enggak Pak. Ada teman saya itu prianya itu tidak tampan itu tetapi istrinya cantik. Oh, itu selalu ada kasus begitu. Ya, itu cases, itu kasus begitu. Justru kalau saudara kenal itu justru karena itu tidak lazim. Tidak lazim bagi wanita yang cantik itu bersuamikan pria tidak tampan, tidak lazim. Itu menentang hukum Allah kalau buat saya begitu. Karena pada umumnya, kalau kita bicara pada umumnya, bahwa mereka yang tampan, ya beristrikan yang cantik. Lebih mudah. Atau kalau saudara mau bicara probabilitasnya lebih tinggi. Maka itu kalau saudara tidak terlalu tampan, jangan naksir yang kelas 1. Probabilitasnya kecil. Tapi ada Pak. Saya tidak mengatakan tidak bisa, tetapi kemungkinan. Ya, tentang kemungkinan ini biasanya yang seringkali tidak dimengerti saudara oleh para pembahas. Saya tidak mengatakan impossible, tetapi istilah improbable gitu. Improbable, kemungkinannya kecil. Ya, saya yang dari Surabaya beristrikan orang katakanlah dari Pretoria sana, Afrika Selatan. Kemungkinannya kecil. Yang lebih besar kemungkinannya dari Surabaya ini beristrikan orang dari Surabaya. Kalau saudara etnis atau suku Jawa, saudara akan lebih mudah beristrikan orang Jawa daripada orang dari Batak. Betul atau tidak saya? Saudara yang punya om dari Batak dan sebagainya, itu suaminya istrinya dari mana? Yang dari Madura, itu istrinya dari mana? Seringkali dari etnis yang sama. Itu berarti bisa dijelaskan, bukan terus tiba-tiba begitu. Ya, saya kira begitu. Siapa tadi? Rafif ya? Baik Pak, berarti ketika ada reason yang jelas itu bisa dikatakan rasional gitu. Rasional, ada reasoningnya di belakangnya. Jadi kalau saudara beristrikan si A itu, saudara bisa saya cek. Kalau saudara cek ya, kenapa saya beristrikan istri saya yang sekarang ini? Itu saya punya alasan 1, 2, 3, 4 gitu. Ada alasannya. Bukan tiba-tiba saya di jalan kemudian nemu gitu, enggak. Kenapa istri saya kok memilih saya? Itu pun juga ada alasannya pasti. Paling tidak ayahnya punya alasan. Seperti itu. Ya. Bisa enggak Pak, saya tiba-tiba datang ke satu tempat dan tiba-tiba saya jatuh cinta dan bisa saja. Saudara datang entah kemana ya, saudara pergi ke itu tadi enggak tahu saya ke Pantai Gading, saudara tugas di sana, tiba-tiba saudara kecantol dengan wanita, bisa saja. Tetapi itu tidak lazim. Nah, yang lazim biasanya bisa dijelaskan. Kita akan lebih mudah jatuh cinta kepada wanita yang lebih cantik. Betul, saudara? Betul, Pak. Betul pasti. Kita lebih mudah jatuh cinta kepada wanita yang lebih seksi. Kita lebih mudah jatuh cinta kepada wanita yang mencintai kita.
Itu pasti. Saudara kalau ada wanita yang mulai naksir saudara dan mendekat saudara, saudara lain sikapnya. Itu manusia, tapi itu bisa dijelaskan. Baik. Nah, ini dulu saya punya ini soal yang saya berikan begini, saudara, tentang apa ini? Tentang logik. Matematika tadi saya katakan tidak butuh data empirik, nggak butuh data empirik. Cukup saya dengan berpikir saja. Ini salah satu contohnya begini. Walaupun ini ada butuh sedikit data empirik, dalam bentuk informasi. Soalnya ini begini, saudara. Di Indonesia itu ada 2 orang Indonesia, si A dan si B. Nah, saya cari umur hidup si A ini. Umur hidup itu adalah lama waktu seseorang itu hidup dari mulai dia lahir sampai dia meninggal dunia. Paham saudara ya? Si A ini misalnya lahir 2 Juni jam sekian, itu tahun misalnya 1986, meninggal dunia pada tahun 2020, saya bisa hitung dan dapat umur hidupnya. Bisa atau tidak itu saya lakukan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, saya dapat umur hidup. Nah, umur hidupnya nih saya tulisan saja dalam satuan ketelitian menit, saudara. Ketelitiannya itu menit. Ya. Jadi si A ini adalah umurnya misal 36 tahun, 2 bulan, gitu ya. Kemudian 4 hari, 3 jam, 20 menit. Ini umur si A, umur hidup si A. Paham saudara ya? Paham ya? Adakah di Indonesia ini orang lain, si B ini lain, tidak perlu sama dengan si A, tidak perlu lahirnya sama, tidak perlu. Tetapi umur hidupnya persis sama dengan si A ini, ada enggak itu di Indonesia? Bisa jadi, Pak. Oh, enggak boleh jawab gitu. Karena kalau bisa jadi itu jawaban filsafat itu. Bisa iya, bisa tidak. Ada atau tidak? Yes or no. Tapi hati-hati kalau saudara bilang yes, alasannya apa? Bilang no, alasannya apa? Ada, Pak. Siapa yang jawab ada? Muhammad Rafli, Pak. Silakan. Karena apa? Jadi mungkin kalau teori saya Muhammad Rafli izin jawab. Teori saya ketika mereka itu mungkin kembar, terus meninggalnya kecelakaan. Oh enggak, Muhammad tidak harus kembar, Muhammad. Oh, enggak harus kembar ya? Tidak harus, sembarang orang. Bahkan lebih dari 1. Bahkan yang sama ini lebih dari 1, dan yang sama bukan cuma tidak harus ini umurnya. Ada umur lain sama lagi ada. Tidak harus kembar. Orang biasa saja. Ada enggak di Indonesia orang yang umur hidupnya sampai dengan ketelitian menit sama? Ya. Nah ini nanti, pertemuan kita yang akan datang, saudara cari jawabannya. Jawabannya ada. Ya, dan pasti, bukan boleh jadi, enggak. Pasti ada. Ya. Saya beri hint, saudara. Ada enggak di ITS ini, mahasiswa ITS ini yang jumlah rambutnya sama? Jumlah rambutnya ini sama. Misalnya jumlah rambutnya itu misalnya 7.656. Ada enggak? Anak ITS jumlah rambutnya ini kalau saudara hitung sama. Ada enggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Kalau misalnya ada anak yang tidak punya rambut, pasti situ juga ada yang tidak ada rambut, Pak. Kalau saudara anukan gitu boleh. Jadi ada anak misalnya tidak ada rambutnya sama sekali, gitu ya. Tetapi kalau semua ini Edgar, ternyata semua anak ITS ini masih muda-muda, tidak ada yang botak, saudara. Masih muda-muda semuanya malah rambutnya tebal-tebal. Ada enggak? Tetap ada enggak? Tidak harus tidak punya rambut. Tetap ada, Pak. Cuman memang belum secara objektif. Enggak, ini maksudnya tidak perlu saya melakukan penelitian, logik saja, secara logik saja. Ada, Pak, pasti. Dari mana saudara tahu gitu loh? Dari mana saudara tahu? Atau saya ambil lagi contoh yang lebih sederhana lagi. Ada enggak anak teknik mesin yang jumlah bulu alisnya sama? Anak teknik mesin jumlah bulu alisnya sama? Ada enggak? Tidak, Pak. Oh, jawabannya ada, pasti ada. Oh, ada, Pak. Oh, pasti ada. Pasti ada.
Dari mana saudara tahu? Improbable. Bukan improbable, ini pasti saudara, ini pasti bukan masalah kemungkinan, pasti ada. Loh Pak, saya kok tahu dari mana? Oh saya enggak mau, siapa mau hitung alisnya anak teknik mesin. Tapi secara logik saya memastikan bahwa ada anak teknik mesin yang jumlah bulu alisnya sama. Saya tanya saudara, gampangnya begini, berapa sih jumlah bulu alisnya seseorang? Manusia nih, berapa jumlah alisnya itu berapa? 500 sampai 500? Sampai 500 bulu alis ini loh. Loh, lebih dari 500. Masa saudara? Bukan Pak, di dalam Islam itu kalau nggak salah ada 250 alis Pak per alisnya. Ada 250 helai rambut di tiap alis. Saudara mau 250 boleh. 250 ya. Tapi saya kira nggak sampai. Boleh tapi 250 baik. 250. Anak teknik mesin jumlahnya berapa semua? Ada 1000 ya? Paham saudara? Semua ada Pak. Ada 1000 anak teknik mesin. Loh, masa enggak ada yang sama? Orang cuma 250 jumlah alisnya. Katakanlah, anak pertama 0 alisnya. Sama sekali tidak ada. Ini yang katanya bisa lihat Gundurwo itu, saudara. Tidak ada alisnya. Yang kedua alisnya 1. Yang ketiga alisnya 2. Yang ke 250 nanti alisnya 250. Anggap saja begini. Setelah itu yang anak yang nomor 251. Itu jumlah alisnya kan terletak di antara ini, saudara. Betul atau tidak? Bisa enggak keluar dari ini? Nah, bisa enggak keluar dari ini? Orang katanya jumlah alisnya 250. Jadi jumlah alis itu antara 1 sampai 250. Jumlah mahasiswanya 1000. Pasti nanti akan terjadi pengulangan. Sehingga saya berani sumpah, saudara. Ada anak teknik mesin yang jumlah alisnya sama. Ya, paham saudara itu? Nah, gunakan logik ini untuk menjawab pertanyaan tadi. Apakah di Indonesia ada orang yang umur hidupnya sama? Jawabannya ada. Baik, ada yang ditanyakan silakan. Mau tanya Pak. Silakan ya, siapa yang Farhan? Silakan Farhan. Berarti itu kan kalau logik ini pakai rasionalitas gitu ya Pak? Iya. Terus kemarin kalau nggak salah ya, saya dengar Bapak kemarin bilang rasionalitas ujung-ujungnya nanti di kenyataannya bakal ada sedikit, misalnya ada batasan gitu, misalkan ada case tertentu gitu. Nah itu, kemarin Farhan ketika saya bicara tentang rasionalitas ini terutama rasionalitas ketika saudara berbicara tentang moral, ya. Karena kalau saudara menemukan ada rasionalisme, ada rasionalisasi, ya. Rasionalisasi itu saudara ingin membenarkan dengan mencari alasan-alasan rasional. Tetapi yang saya maksud ini rasional yang benar, bukan rasionalisasi. Karena saudara melakukan sesuatu ya, katakanlah misalnya saja semoga tidak terjadi, nilai saudara kurang bagus. Kemudian saudara mengatakan, wah ini Pak dosennya ini tidak bagus Pak. Itu rasionalisasi itu. Saudara mencari jalan keluar. Ya saudara di dalam hidup kurang sukses, kemudian saudara nyalahkan orang tua. Ini ayah saya tidak memberi perhatian kepada saya. Itu rasionalisasi. Apakah secara rasional memang betul begitu? Apa betul memang orang tua saudara tidak memperhatikan saudara? Bisa saja betul itu. Nah kalau itu betul berarti secara rasional memang saudara tidak diperhatikan. Tapi hati-hati dengan rasionalisasi. Saudara mencari pembenaran rasional. Itu yang saya maksud. Jadi rasional ini mesti betul. Karena ada orang yang mengatakan ini saya berpikir rasional tapi rasionalnya salah. Seperti yang saya ceritakan itu tadi, logik orang melihat ini kelihatannya logika yang dipotong-potong, tapi logikanya itu salah. Ya, logika yang salah. Logikanya ini diasumsikan betul. Gitu ya. Seperti di dalam dunia matematik, saya bisa buat kesalahan, gitu. Begitu. Baik, sudah menjawab itu silakan. Kalau ada yang lain silakan. Nah, baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, ini tentang apa? Karakteristik kualitas, gitu ya. Nah, kalau saudara ingin meneliti sesuatu itu ada yang dinamakan karakteristik kualitas. Nah, ini kalau saya beri contoh di sini, saudara. Nah, ini saya punya gambar. Setiap orang dari saudara boleh memberikan jawaban. Saudara melihat gambarnya ini? Yo. Ya, ini marker saudara seperti ini, biasa saja, tidak ada masalah. Marker ini kan dibuat di industri gitu ya.
Setiap saat industri ini mengeluarkan produk, dia akan mengeluarkan marker yang seperti ini. Marker ini punya karakteristik, marker ini punya ciri yang tidak dimiliki oleh marker yang lain. Nah, kira-kira apa ini cirinya daripada marker yang ada di sini? Kalau saudara ingin, itu menentukan, nanti ciri ini yang harus dipertahankan. Ciri apa yang saudara lihat yang ada di marker ini? Yohana, ada Yohana? Ada, Pak. Kamu lihat apa Yohana? Lihat ini aja, kamu lihat apa? Kalau Apanya? Satu aja karakteristik kualitas. Satu apa saja. Ini kan bukan batu ya. Ini marker. Marker ini berbeda dari marker yang lain. Saudara tertarik pada karakteristik kualitas yang mana? Satu aja Yohana. kalau yang saya lihat langsung pembedanya tuh dari bentukannya, Pak. Apanya? Model bentuk spidolnya, Pak. Apanya? Tapi yang harus lebih jelas. Masih belum apanya? Bentuk yang mana? Badinya, Pak. Apa sih? Apanya? Body spidolnya. Body spidol. Yang mana sini ininya itu apa? Memangnya kenapa? Dari tutupnya sampai badannya, Pak. Kenapa memangnya tutupnya? Kenapa? Kalau saudara mengatakan berbeda tutupnya kan masih belum jelas. Maksudnya supaya nanti bisa dijadikan angka. Apanya? Boleh seperti tadi. Silakan Yohana, silakan. Halo. Iya, Pak. Halo, Pak. Ya, silakan. Apa Mungkin tadi kan saya jawab dari bentukan model body spidolnya ya, Pak. Apanya dari bodinya itu yang mana? Ini yang bawah ini ya, ini bodinya. Ini bodinya. Apanya? Yohana tertarik pada apanya bodinya? Pada apanya? Karena kalau body ini kan belum jelas nanti apanya. Iya, dari atas dari tube-nya, Pak, tube-nya sampai bawah. Apanya dari tube? Karakteristiknya apa dari tube? Apanya tube-nya tuh kayak baunya tube, bukan ya? Bukan, Pak. Apanya? Loh, hati-hati jangan pindah ya. Iya. Jangan pindah. Apanya? Tube misalnya? Apanya? Apanya ini? Kalau dari sini sampai sini apanya ini? Dari sini sampai sini apanya? Ini. Bentuk. Kalau bentuknya apa? Ditunjukkan dengan apa? Bentuknya berbeda dari yang lain ya? Ditunjukkan dengan apa bentuknya? Anak mesin ini kan mesti, saudara mesti bisa mencirikan tertentu kan. Kalau saudara bilang bentuknya berbeda, kemudian sehingga nanti kalau saudara pesan cetakan ya kepada mold orang yang buat mold, saudara masa bilang bentuknya saya ingin bulat, masa gitu? Nggak ngerti dia. Saudara harus mengatakan apa? Ini digambar, gitu ya, digambar. Lalu apa yang harus saudara tunjukkan? Digambar. Dimensi. Iya, baik. Dimensi yang mana Yohana? Tadi itu loh. Dimensi yang mana? Satu aja. Dimensi yang mana? Panjang ini, panjang tutupnya ini? Iya, tutupnya boleh, Pak. Boleh. Berarti ukuran ya, panjang tutupnya berapa ini? Nah, baik. Yang lain. Siapa ini? Aditya, ada Aditya C. Aditya Christian ini ya? Ada Aditya Christian. Afifa, ada Afifa. Iya, Pak. Ada Afifa. Kamu tertarik yang mana? Banyak, ini beratus-ratus, saudara. Karakteristik kualitas di sini. Kamu tertarik yang mana boleh? Apanya? Ini Pak dari warna. Warna yang mana? Warna. Tutupnya? Warna dari produknya itu kan. Yang mana? Warna yang mana? Karena warna di sini banyak. Ada putih, ada biru. Warna yang mana? Yang spesifik. Warna yang mana? Warna selain warna putih, Pak. Tapi terlalu banyak, nanti ada biru muda, ada biru. Yang spesifik. Hijau. Tutup. Yang hijau. Yang ini yang hijau, warna hijaunya boleh. Iya. Nah, jadi saudara ini warnanya hijau. Nah, ini warna agak sulit sedikit. Gimana warna ini dibuat sebagai angka, saudara? Gimana mengangkakan warna? Nah, ini belakangan ini ada saudara dengan melihat laser dan sebagainya, kemudian pantulannya bisa menunjukkan apakah dia warna. Karena kalau dulu bagaimana? Di perusahaan tekstil gimana untuk mengatakan warna hijau, agak hijau, nggak seberapa hijau, terlalu hijau, gimana? Gimana di perusahaan tekstil? Nah, mereka punya contoh, saudara. Seperti kalau saudara ke toko pakaian, toko kain, biasanya saudara diberi contoh.
Nah, itu di perusahaan tekstil juga ada contoh. Jadi hijau itu ada contohnya A, B, kemudian ada namanya. Seperti kalau saudara beli cat. Ya, beli cat itu kan diberi nama. Setiap warna diberi cat, diberi nama. Merah muda ada namanya. Ada nama azalea, ada namanya pink ini, ada namanya rose, ada namanya. Nah, saudara beli, saya ingin yang ini. Ya, karena dia sulit untuk dibuat angka, saudara. Sulit dibuat angka untuk warna. Baik. Bona, ada bos. Bona. Bona tertarik yang mana, Bona, untuk ini? Baik, yang mana, Bona? Baik, yang mana? Low order, baik, low order. Ukuran itu maksudnya apa? Besar kecil atau? Kalau ukuran itu besar kecil ya. Baik, jadi saudara tertarik ini ukurannya berapa? Gitu ya, size ya, ukurannya. Selain daripada size, tertarik apa? Cahyani tertarik apa kalau tentang tulisan? Cahyani tertarik tentang apa? Selain tulisannya, selain ukuran ada apanya? Ini lihat ya, low order. Ini ya, low order. Ini ada tulisan, ini ada ukurannya, ada apanya lagi? Baunya mungkin ada keterangan dry erase-nya, Pak. Apanya? Terus mungkin ada keterangan dry erase-nya. Oh, bukan. Maksud saya ini ya, saudara lihat. Ada tulisan ya. Ada tulisan, ini teman saudara tadi mengatakan, atau boleh Cahyani dry erase, boleh dry erase. Ini kan tulisan ini kan harus dipertahankan. Betul, Cahyani? Apa boleh? Nanti kalau saya buat produk baru, saya ganti tulisannya. Boleh. Terus saya ganti, setiap saat saya ganti-ganti. Boleh. Saudara pernah mendengar istilah branding itu? Ini boleh enggak? Kalau setiap batch, setiap produk baru saya ganti. Warnanya saya ganti, tulisannya boleh enggak itu? Untuk satu perusahaan. Loh, boleh saja, tetapi kalau itu saya lakukan apa yang terjadi? Saya tidak punya pengendalian kualitas. Saudara datang ke warung, saudara beli nasi pecel, hari ini dikasih kerupuk satu, besok enggak dikasih kerupuk, besok lusa dikasih kerupuk separuh. Saudara pasti tidak senang. Itu berartinya quality-nya tidak sure, tidak ada quality assurance, tidak ada jaminan mutu. Jaminan mutu itu maksudnya produknya ini tetap seperti ini sebelum diganti. Nah, perusahaan tidak akan mengganti begitu saja. Kalau ini sudah menjadi brand mereka, ini akan dipertahankan. Nah, kalau kita berbicara tentang dry erase ini pun dipertahankan. Yang dipertahankan apanya? Letaknya, Pak. Baik, letaknya. Artinya ini dia selalu di sini, bukan di sini, kan gitu. Apalagi? Api surya. Pak. Apanya? Spacing antar kata-kata itu, Pak. Baik, begitu saudara biasakan berpikir begitu, spacing. Baik, apalagi? Siapa lagi? Fonnya mungkin, Pak. Fonnya. Begitu saudara. Jadi ini apa? Posisinya, warnanya, jarak satu dengan yang lain, size-nya, gitu ya. Fontnya. Ada lagi enggak? Saudara, semuanya ini mesti diperhatikan. Gitu. Silakan kalau ada yang lain. Nah, semuanya ini dipertahankan. Ya, silakan. Siapa? Mungkin ujung spidolnya yang runcing, Pak, karena ada tulisan chisel, Pak. Boleh, saudara. Ya. Ini pun di sini. Ini kalau saya lihat tutupnya ini apa tadi? Tadi siapa tadi yang cerita tentang tutup ini tadi? Yohana tadi. Saya, Pak. Ya, baik. Yohan. Ini kalau tentang tutup ini apa yang mesti diperhatikan? Saya punya gambar ya. Saya punya gambar tentang tutup ini, saudara. Semuanya itu mesti diperhatikan, saudara. Jadi ini ada begini, kemudian ini ada tutup. Apanya yang mesti diperhatikan? Oh, ini. Apa yang diperhatikan? Tingginya ini diperhatikan. Selain tutupnya. Lain, ini diameternya ini diperhatikan, ini diameter sini. Diameter di bawah diperhatikan. Ujungnya ini sampai seberapa jauh nih yang muncul ini. Iya kan? Sudutnya ini diperhatikan. Semua, saudara. Karena dia ini kan pesanan, mereka pesan ini ke pabrik plastiknya mesan ke pabrik mold, ke pabrik cetakan, dibuatkan seperti ini sesuai dengan gambar. Tapi saudara tidak bisa mengatakan saya minta gini ya, tidak bisa gini. Dan gambar itu spesifik, saudara, lengkap dengan angkanya. Maka ini jadi kuantitatif. Kecuali hal-hal tertentu seperti warna dan sebagainya ini. Nah, biasanya itu nanti ada contoh seperti saya katakan tadi, kalau saudara beli cat itu ada contoh, nanti perusahaannya mengatakan ini Bapak mau yang mana? Hijau, ini hijau kita ini Pak. Ini hijau satu. Nah, saya pernah melihat beberapa saat katanya memang ada alat
yang bisa mengangkakan warna ini, saudara. Sehingga ketika dia ditembak begitu ya, warna tertentu, dia memberikan informasi tentang, karena sebetulnya saudara, sebenarnya semua suara dan warna itu kan gelombang elektromagnetis gitu ya. Ketika dia lewat pada satu angka tertentu, dia menimbulkan suara, menimbulkan cahaya, dan seterusnya. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, ini saya kembali ke awal tadi. Nah, ini soalnya karena saya ini dulu soal ini saudara saya berikan mahasiswa untuk kuis gitu ya. Tapi yang sekarang saya tidak. Kalau saudara ada yang ingin menjawab pertanyaan saya, kalau bisa saudara angkat tangan supaya saya beri kesempatan. Karena kalau saudara chat saya kadang-kadang tidak sempat untuk melihat, mohon maaf saya. Ya, ini dulu ada soal yang saya berikan mahasiswa begini. Tetapi saya kira soal ini kita dahului saja sedikit saja, ya. Karena waktu kita ini tidak cukup kalau untuk membahas ini. Oh, tapi saya kira masih boleh. Sudah kira-kira 14 menit, 15 menit. Baik. Ini soal yang saya berikan, telur ayam kampung lebih bergizi daripada telur ayam leghorn. Ini statement ya. Ini kan pernyataan saudara ya. Sebuah pernyataan, katakanlah saja pernyataan ilmiah lah ini. Boleh saja. Saudara mengatakan bahwa telur ayam kampung lebih bergizi daripada telur ayam leghorn. Kemudian saudara diminta untuk membuat penelitian. Membuat penelitian tentang ini ya, untuk disertasi S3 lah. Dan saya kira ini untuk disertasi S3 tidak terlalu kecil saudara ya. Soal ini untuk disertasi S3 tidak terlalu kecil. Kalau itu dilakukan pada bidang umpamanya saja bukan di teknik tetapi misalnya di dunia penelitian tentang binatang dan sebagainya, husbandry, itu saya kira ini topik yang bagus. Saudara pernah mendengar enggak statement seperti ini? Pernah, Pak. Pernah? Ya, bahkan mana yang lebih mahal? Siapa? Erci Loyensha. Namanya gimana? Ya, Pak. Erci namanya? Iya. Betul, Erci. Betul, Pak. Betul, RC pernah mendengar statement seperti ini ya, telur ayam kampung lebih bergizi. Iya, pernah. Pernah dengar ya. Mana yang lebih mahal RC? Telur ayam kampung atau telur ayam leghorn? Leghorn. Yang mana yang lebih mahal? Ayam kampung lebih mahal. Ya, ayam kampung lebih mahal saudara. Nah, walaupun ayamnya telurnya kecil. Nah, kalau saudara diminta untuk melakukan penelitian seperti ini, ya. Apa yang saudara minta minta duit, minta peralatan, minta apapun. Buktikan secara saintifik. Ya, bukan cuman ini menurut teman saya katanya memang lebih bergizi, Pak. Ini katanya Pak D saya memang lebih bergizi. Itu enggak mau, ilmu pengetahuan enggak mau itu. Paham saudara? Itu subjektif. Katanya Pak D menurut orang-orang sekarang sudah terjadi kesepakatan. Wah, kalau saudara lihat di kehidupan sehari-hari saudara, demikian banyak informasi yang saudara peroleh dan tidak berdasar. Ya, ada orang yang mengatakan tanaman ini bisa menyembuhkan ini, tanaman ini bisa menghilangkan kencing manis. Kalau saudara melakukan ini, kalau saudara melakukan katakanlah minum air 50 gelas sehari, saudara akan sembuh dari itu. Apakah berdasar atau cuma pendapat? Walaupun itu katakanlah pendapat dokter, pendapat siapapun saudara, kalau tidak berdasar tidak bisa dijadikan acuan. Maka itu supaya pendapatnya itu bisa diterima dengan baik, harus melalui langkah-langkah penelitian yang baik. Oh, ini ada pendapat ini. Dan ini banyak, contoh seperti ini banyak. Nanti bisa saya berikan kalau perlu. Misalnya telur ayam kampung lebih bergizi daripada telur ayam leghorn. Kalau saudara ingin meneliti itu, saudara mulai dari mana? Itu. Siapa mencoba? Saya, Pak. Siapa? Arsi, silakan. Kebetulan saya pernah meneliti tentang itu, Pak, kualitas telur. Boleh. Itu yang jadi ayamnya sama. Nah, kemudian
kalau ayam kampung itu kan cenderung makanannya itu kan nggak diatur kan ya Pak ya, nggak sama kayak makanan Leghorn. Iya. Nah terus saya kebetulan waktu itu pakai ayam Arab, kemudian diatur sedemikian rupa sehingga ayam yang diberi perlakuan makan yang berbeda itu akan menghasilkan protein yang berbeda Pak. Gitu. Jadi telur itu berdasarkan makanannya gitu. Jadi misalnya yang Leghorn itu makanannya lebih diatur, ransumnya diatur, terus protein-proteinnya diatur, sedangkan yang ayam kampung itu makan hanya nasi aja misal, ya tentu lebih banyak gizinya itu yang Leghorn itu Pak. Baik. Saudara perhatikan penelitian ini nanti hasil akhirnya apa, saudara? Hasil akhirnya saya akan mengatakan bahwa telur ayam kampung lebih bergizi daripada telur ayam Leghorn. Ya. Kalau ada orang yang datang membawa ayam kepada saudara, bawa ayam, terus dia tanya, ini telurnya bergizi atau tidak? Saudara bisa enggak jawab? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Pak. Karena tidak ada telurnya. Ya, misalnya ada telurnya. Karena belum diteliti, Pak. Nah, kalau gitu saudara mulainya dari mana? Tadi Arsi mengatakan bahwa ada ayam yang kemudian diberi makan dan sebagainya. Tetapi sebelum itu sebelum saudara memberi ayam itu makan, ya saudara mesti harus tahu apa terlebih dahulu. Untuk bisa mengatakan telur ayam kampung lebih bergizi telur ayam Leghorn. Saudara mulainya dari mana? Dites, Pak, telurnya. Sebelum saudara mengetes telurnya, saudara harus tahu. Definisikan, Pak. Baik, saudara mesti mengawali. Definisinya apa? Ayam kampung itu apa? Telur ayamnya itu apa? Baik, saudara mesti punya definisi ayam kampung dan ayam Leghorn ini mesti didefinisikan dengan baik. Ya, sebelum saudara bisa mendefinisikan ayam kampung dan ayam Leghorn ini dengan lebih baik, saudara tidak akan bisa melakukan penelitian yang baik. Apa yang dimaksud dengan ayam kampung? Saya ke siapa ini? Ginting, ada Ginting. Hadir, Pak. Ginting, menurut saudara ayam kampung itu apa? Artinya kenapa atau mengapa seekor ayam dinamakan ayam kampung? Karena apa? Gitu ya. Kalau saudara melakukan sesuatu, saudara buat pertanyaan sendiri, saudara. Pertanyaan sendiri itu memudahkan kita untuk mendapatkan jawaban. Apakah ini saya bantu? Apakah ayam kampung itu adalah ayam yang berdomisili di kampung? Betul itu, Ginting? Ayam kampung adalah ayam yang tempat tinggalnya di kampung. Itu namanya ayam kampung. Betul itu? Tidak juga. Atau ya tidak juga. Atau ayam kampung itu adalah ayam milik orang kampung. Enggak, Pak. Enggak juga. Iya. Atau, nah ini berkelakar sedikit. Ayam kampung itu adalah ayam yang perilakunya agak kampungan sedikit. Bukan, Pak. Bukan ya? Iya. Ayam kampung itu adalah ayam yang makannya seperti contoh teman saudara tadi. Ayam kampung itu adalah ayam yang makannya nasi atau makan sembarang. Itu sudah mendefinisikan ya? Belum. Kalau saya melihatnya belum. Kemudian saudara harus tahu, kalau gitu kenapa seekor ayam itu dinamakan ayam kampung atau dinamakan ayam Leghorn? Itu berdasarkan pada kualitas apa? Atau berdasarkan pada karakteristik apa? Atau mengapa seekor ayam itu dinamakan ayam kampung atau dinamakan ayam Leghorn? Karena harganya lebih mahal, karena pemiliknya, karena tempat tinggalnya, atau karena apa? Gitu. Silakan, Ginting. Kalau menurut Coba saya, saja. Ya, kalau menurut saya kenapa dinamakan ayam kampung karena kalau ayam Leghorn itu kan ayam kampung itu dia tidak dibudidayakan untuk maksudnya diternak gitu. Loh, saya tanya sekarang, kalau ayam kampung itu dibudidayakan, apakah hilang istilahnya ayam kampungnya itu? Tidak juga, Pak. Oh, tidak juga. Kalau gitu bukan karena dibudidayakan. Apa yang menyebabkan? Bisa enggak ayam kampung dibudidayakan? Bisa, Pak. Bisa saja. Kenapa? Bisa saja. Bisa enggak ayam kampung ini diatur makanannya?
Bisa Pak. Bisa juga, saja kalau kita mau. Lalu apa yang menyebabkan dia Sifatnya dinamakan? Pak. Taksonomi biologi, Pak. Oh, taksonomi, istilah yang bagus. Klasifikasi atau taksonomi. Menurut saya dari metode budidayanya sih Pak. Oh, kalau begitu ayam kampung itu kalau metode budidayanya diganti bisa berubah menjadi ayam lain, Pak? Tidak Pak. Tidak. Kalau Leghorn itu genetiknya memang dari asalnya daerah Leghorn, dari ciri-ciri fisiknya juga kelihatan. Baik, kalau begitu apa yang bedakan tadi? Sebelum ciri fisik, nah, kemudian nanti ciri fisik. Baik itu. Sebelum ciri fisik, saudara mengatakan apanya tadi? Itu baik. Taksonomi. Taksonomi Ya. biologi, Pak. Ya, taksonomi biologi. Daerah Asalnya asal. tadi. Ya, sebelumnya tadi. Hati-hati loh, daerah asal, hati-hati. Sebelumnya. Tadi loh saudara mengatakan kemudian ada ciri-ciri fisik, tapi sebelumnya ada kata-kata tertentu bahwa ayam kampung itu tergantung dari titik-titik yang juga bisa dicirikan secara fisik. Sebelumnya tadi apa? Genetik. Apa tadi? Genetik atau genetik atau ras. Itu saudara istilahnya jenis, ras itu ya. Jadi ayam kampung itu tergantung jenisnya. Ini jenis ayam kampung. Lalu punya seperti teman saudara tadi, taksonomi, klasifikasi, ciri-ciri fisik, itu jenis atau rasnya atau spesiesnya. Ini yang menyebabkan dia jadi kampung. Nah, saya tidak mengerti saudara, jenis yang bagaimana yang itu yang mesti saudara tahu. Jenis bagaimana yang dia disebabkan ayam kampung. Dia punya ciri apa kalau ayam kampung. Kalau begitu, sebelum saya melakukan penelitian ini, belum jauh saudara. Itu yang sering kali orang melakukan penelitian ini tiba-tiba cari data. Oh, nggak bisa saudara. Itu kapan-kapan aja dulu datanya. Saudara harus tahu betul yang saudara katakan ini. Dan perhatikan seperti saya kuliah kita yang pertama, bahwa kuliah ini diantaranya adalah membuat saudara berpikir dengan lebih baik. Seringkali kita itu tidak mengerti yang kita katakan itu tidak mengerti. Belum jelas. Ya, ketika kita dihadapkan pada statement seperti ini, baru kita tahu ini masih belum jelas. Kalau gitu yang harus jelas apanya dulu. Apa yang dimaksud dengan ayam kampung. Nah, kalau saya tidak tahu bagaimana, saya tanya mereka yang tahu. Itu ya peternakan itu saya tanya, Pak, ayam kampung itu sebetulnya apa? Karena jangan-jangan ayam kampung itu bukan cuma satu jenis, saudara. Mungkin enggak itu? Ayam kampung dari satu daerah berbeda dengan ayam kampung daerah lain. Mungkin enggak itu? Mungkin, Pak. Mungkin. Sehingga saya tanya, nah kalau begitu saya harus spesifik. Ayam kampung saya ini adalah ayam kampung jenis ini. Ya, ini mungkin orang peternakan tahu. Kita mungkin tidak terlalu tahu. Karena ada yang mengatakan ayam kampung itu pokoknya agak kecil, Pak. Loh, ayam Leghorn juga mungkin ada yang kecil. Ayam kampung itu telurnya kecil. Ayam Leghorn ini, saudara, sekarang ini diatur, saudara, agar telurnya agak kecil. Supaya diduga ayam kampung. Ya, penipu ini banyak di sekitar kita ini. Ayam Leghorn sebetulnya. Tapi diupayakan supaya ayamnya agak kecil, supaya dia menyerupai telur ayam kampung. Leghorn juga begitu. Ini jenisnya. Leghorn ini mungkin ayam ras istilahnya begitu ya. Ras yang mana? Sehingga saya itu nanti tahu dengan jelas. Ini ayam kampung. Yang ini itu nanti saya nyatakan di dalam penelitian saya, hasil penelitian. Ayam kampung saya itu adalah ayam kampung yang ini. Dari ras ini, jenis ini, spesies ini. Dengan ciri ini. Ini yang saya maksud dengan ayam kampung. Bukan yang lain. Jangan salah. Sehingga kalau pada suatu hari ada orang mengatakan ternyata ayam kampung saya itu tidak lebih bergizi. Oh, mungkin bukan ayam kampung yang saya teliti. Itu paham saudara ya? Dan Leghorn juga begitu. Saudara sudah dapat apanya ini? Dapat apanya nih? Cirinya sehingga saudara tahu ini yang dimaksud dengan ayam kampung, ini yang dimaksud dengan ayam Leghorn. Baik. Lalu apa? Lalu apa setelah itu? Melakukan penelitian masih belum. Apa yang dilakukan? Awali dengan definisi itu harus jelas. Mana lagi yang perlu didefinisikan? Telur sudah definisi sudah jelas. bergizi, Telur Pak. apa? Baik. Ini saudara maksudnya lebih bergizi nih apa? Bergizi ini kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif ya. Nanti bisa enggak kalau kualitatif dibandingkan? Sulit ya. Nanti harus dinyatakan dalam bentuk apa ini? Kuantitatif. Apa? Beri contoh saya. Lebih bergizi itu lebih apa? Beri contoh. Mungkin. Apa ini? Protein. Protein. Baik ya, protein.
Nah ini saudara yang menentukan. Nah, ini mesti ditentukan dulu. Apalagi Omega. Omega boleh. Apalagi Kalori. yuk itu yang kuning, warna kuningnya itu banyak apanya saudara? Lemak Pak, lemak. Lemak boleh, kolesterol, lemak, albumin gitu ya, karbohidrat, vitamin. Nah, ini saudara bilang lebih bergizi itu apa? Proteinnya lebih besar atau lebih kecil? Besar Pak. Boleh, saudara definisikan. Kalau kolesterol lebih kecil atau lebih besar? Kecil. Boleh, saudara definisikan itu ya, sehingga saya punya lebih bergizi dan kemudian telur, ini sudah jelas telur? Jelas? Belum, saudara. Apa yang maksud telurnya ini kalau saudara bayangan saudara apa? Brilliant oval, ada brilliant oval. Saya Pak. Brilliant oval membayangkan apa? Kalau telur ini saudara bayangkan apa? Di pikiran saudara bayangkan apa? Telur dadar atau mata sapi? Telur ini? Oh, ini Pak, telur yang bercangkang yang baru. Baik. Telur ada cangkangnya. Kan gini ya. Nah, telur ini nanti kemudian setelah dihasilkan oleh ayamnya, kemudian saya akan cek tentang ini protein omega, akan saya cek. Ini telurnya ini bagaimana? Maksudnya itu nanti begitu keluar itu dari dihasilkan oleh ayamnya langsung saya tes atau disimpan dulu? Kalau disimpan di mana saudara? Bisa enggak penyimpanan itu merubah ini? Bisa enggak? Bisa. Non sendirinya kalau saudara simpan 3 tahun ya malah rusak deh. Nah ini disimpan atau enggak? Atau langsung begitu dihasilkan oleh ayam keluar, pluk gitu, kemudian saudara tes. Nah ini saudara mesti definisikan itu. Sehingga nanti kesimpulan saudara bahwa lebih bergizi itu bukan karena telurnya disimpan, bukan karena penyimpanan pada telur ayam yang satu lebih lama dari telur. Ini semua mesti diperhatikan terlebih dahulu sebelum saudara melakukan penelitian. Karena kalau tidak percuma saudara melakukan penelitian, hasilnya gitu ya. Ya, hasilnya tidak akan menjamin bahwa apakah, jangan lupa bahwa nanti saudara akan mengatakan bahwa lebih bergizi ini karena apa saudara? Lebih bergizinya ini karena apa? Yang membedakan satu dengan yang lain ini apa? Karena makanan? Parameternya apa? Bukan ini. Makanan ayam kampung dan ayam leghorn. Saudara membedakan lebih bergizi pada jenis 2 ayam. Bukan protein Pak. Baik, nanti saya lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya hari Senin. Insya Allah ini sudah habis waktunya, kecuali kalau saudara punya pertanyaan silakan. Ada yang punya pertanyaan? Baik, kalau tidak ada saya stop sharing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat. Oke, baik, sama-sama ya. Terima kasih.